wajib sujudaka bil hibalil wathiqah. Telah buruan itu dengan tulisan tali yang kuat. Oh, okay. Kalau mau caper itu caper ke Allah. Artinya langsung tuh. Iya kan? Iya. Langsung kita ke intinya. Ya mau sampai kapan kita mau minta hal-hal remeh sama Allah gitu? Itu yang dia sampaikan. Mental apa? Mental health. Mental health, ini mental health ya. Terus kalau Allah masih sayang sama dia. Udah dikasih mengeluh selesai ente. Yang wajib bagimu adalah ilmu yang sesuai dengan keadaannya. Kebodohan adalah api yang akan membakar agama seseorang yang bodoh tersebut. Kapan kita ngopi bareng di Mekah? Wah. Katanya Bang Adi Siapa? _GTO nih. Oh, Bang Edot. Bang Edot. Indonesia inna rahmatan tanah jawi hum ala jamak kufra. Itu video pertama. Karena gak ikut-ikutan ini. Gila. Sekarang nggak percaya malaikat di dalamnya Pancasila itu ada Allah, ada Muhammad, ada kiblat komplit. Betul guys? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode kedua podcast Trend, tempat di mana kita akan membahas tentang lika-liku duniawi, Lika-liku kerasnya hidup akan kita bahas di sini juga. Apa yang sedang tenar, apa yang sedang hype itu akan kita kupas juga di sini. Jadi rugi lah buat teman-teman yang cuma sekedar nonton highlightnya doang ya, rugi. Oke, masih bersama Tuan Guru Haji Lalu Azmi Asidiki. Kali ini nggak lagi nanya tentang saya nggak akan nanya lagi tentang kok bisa jadi Tuan Guru, udah nggak, karena di episode pertama tuh udah ketemu jawabannya ya. Oke. kita belum nemu narsum lain. Jadi ya, hostnya jalan aja dulu udah, nanti sambil jalan mudah-mudahan ada yang tertarik lah. Iya, buat duduk bareng kita di sini ya. Niat kita baik kok. Meskipun banyak ketawanya, tapi niat kita baik, insya Allah bermanfaat ke siapapun yang ingin mengambil manfaat, mengambil kebaikan dari manapun lah, termasuk dari obrolan-obrolan ringan kayak gini, insya Allah. Karena terus terang kita menyasarnya kan lebih ke kaum milenial lah ya. Ya. Bisa dibilang ke bocil-bocil Gen Z. Oh iya, Gen Z kalau kata Bang Econ nih. Kita lebih mengarah ke Gen Z karena metode penerimaannya juga kan beda. Metode penyampaiannya juga beda. Kalau kita bandingkan dengan siapa namanya, mungkin masyarakat di luar sana yang umurnya, rentetan umurnya tuh rentang umurnya dari umur sekian ke sekian. Ya, 40-an ke atas mungkin. Udah beda cara penerimaannya. Nah, oleh sebab itu sasarannya adalah Anda para Gen Z yang di luar sana mungkin banyak kebimbangan tapi nggak tahu harus mencari jalan keluar di mana ya. Ini mungkin salah satunya. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan kita nggak cuman karena Allah punya jalan banyak sekali. Allah punya jalan banyak sekali, bahkan setiap manusia, setiap kita adalah jalan bagi Allah untuk banyak hal. Di antaranya untuk memberikan solusi. Di antara yang lain adalah untuk pembagian rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa jadi adalah perantara Allah untuk menyampaikan rezeki Anda misalnya, ya kan? Tapi lewat tiang. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita menjadi perantara sampainya kebaikan ke Gen Z ya. Amin. Siapapun lah, mudah-mudahan. Amin. Karena kan yang sering kita dengar adalah sebaik-baik manusia adalah yang berguna. Nah, yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat kepada sesama manusia.
Dan memberi manfaat itu, makanya ini hebatnya Islam. Ini hebatnya sabda baginda Muhammad SAW. Beliau mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Artinya setiap kita punya potensi menjadi manusia paling baik. Iya. Ya kan? Karena di situ manfaat Nabi tidak menyebutkan secara spesifik, misalnya yang paling baik dari kalian adalah yang paling banyak bersedekah. Kan Iya, betul. Karena tentunya Nabi tahu bahwa keadaan umat nggak semuanya bisa sedekah, nggak semuanya punya banyak duit. Iya. Apa namanya, yang paling baik di antara kalian bukan yang paling kuat, bukan yang paling, tapi subhanallah yang paling bermanfaat. Artinya siapapun bisa nih jadi orang paling baik. Iya. Karena setiap kita bisa memberi manfaat, ya kan? Iya. Karena tolak ukurnya kan nggak mesti harus berdasarkan penilaian A atau penilaian B kan. Meskipun memang yang paling baik, cara memberi manfaat paling baik itu adalah memberi manfaat dengan ilmu. Iya. Nah itu dia nih, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang memberi manfaat dengan ilmu. Dan itu cara memberi manfaat paling baik. Artinya ketika orang bisa memberi manfaat dengan ilmunya, dalam hal ini ilmu agama misalnya, maka itu adalah dia paling afdol, itu lebih paling mulia, dia paling utama dari orang yang bisa memberi manfaat dengan hartanya, misalnya dengan kekuatannya. Itu mudah-mudahan kita, amin, ya, mudah-mudahan kita dan kru yang bertugas luar biasa beliau tanpa beliau betul nggak bisa menyebar kebaikan. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita udah sejam kemarin ngobrol, ya. Iya, hampir sejam kita ngobrolin banyak hal dan masih banyak sebenarnya yang skip kemarin. Yang skip banyak. Jadi saking banyaknya obrolan, jadi kita sampai lupa malah. Tapi itu dia, balik lagi ke pembahasan yang kemarin. Semoga apa sih ngomongnya? Ngalir. Iya, terus tetap nyambung gitu. Semoga juga pesan-pesan yang kita sampaikan itu tetap bisa sampai ke teman-teman di rumah ataupun dimanapun teman-teman berada, pada pemirsa di rumah, sampai dimanapun, sampai kapanpun lah, mudah-mudahan. Karena memang itu bagusnya kalau kita bisa bilang dari media, itu dia tidak terbatas dengan waktu. Jadi sekarang kita take video mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih ada arsipnya. Nah, beda dengan mungkin kalau pengajian yang secara khusus di satu tempat misal, ya udah ketika selesai menyampaikan ya udah hilang gitu, dan juga tidak terbatas oleh ruang. Jadi berapapun bisa nonton. Ya mungkin kalau di sini sekarang kita terbatas cuma 2 orang yang bisa duduk di atas nih, tapi kalau di situ banyak, di media banyak jamaah YouTube. Jamaah IG banyak. Iya. Banyak yang bisa menyaksikan dan kapanpun bisa disaksikan tetap. Ya, ketika mungkin nanti teman-teman butuh reminder lagi, bisa Prosensi udah pernah dengar nih kutipan dari Tuan Guru nih gitu, bisa dibuka lagi gitu. Karena memang itu yang seharusnya kan. Prinsip dalam mengaji itu kan, Imam Ghazali kalau nggak salah yang mengatakan apa dia bilang, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Kata beliau, kalau ente pergi berburu, maka ikatlah buruan itu dengan tulisan, tali yang kuat. Tali yang kuat.
Karena kata beliau faminal hamaqati adalah sebuah kebodohan, kata beliau. Kalau kita udah dapat satu buruan, kita biarin, kan bodoh. Iya. Gitu beliau mengilustrasikan, begitu seharusnya orang ngaji. Makanya beliau menyuruh kita dalam hal ini, kalau ngaji, kalau belajar, jangan lupa ditulis. Iya. Ditulis. Tapi sekarang alhamdulillah, tanpa kita menulis, maka ini adanya media ini alhamdulillah bentuk perkembangan dari zaman, kemudian membantu kita untuk, alhamdulillah kita nggak perlu nulis lah dalam hal ini, karena kita bisa lihat berulang-ulang. Iya. Dan itu termasuk dari tali yang kuat yang beliau maksud itu. Yang penting punya kuota. Iya. Cuma itu lagi masalahnya kuota. Ya, itu hal, mudah-mudahan ya, makanya kalau mau beli kuota biar insya Allah itu akan mendatangkan pahala kan. Iya. Caranya beli kuota buat hal-hal yang bermanfaat. Betul. Beli kuota buat nge-share atau nyari kebaikan. Iya. Kan itu insya Allah dapat pahala tuh, innamal a'malu binniyat. Iya. Ya, itulah pentingnya dalam hal ini, memang ulama bahas niat itu luar biasa. Sampai ada makalah, ada ungkapan yang mengatakan an-niyah mafiyah. Yang namanya niat itu layaknya tunggangan. Jadi yang namanya tunggangan kita mau arahkan kemana ya dia ke situ. Kayak stang motor, kita ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Betapa banyak pekerjaan baik afsadatun niyah disebutkan, dirusak sama niat. Betul. Sholat misalnya kita, tapi niat kita biar dilihat sama calon mertua misalnya kan, bagian belum nih, maaf ya, yang belum ya. Jadi kan akhirnya ria larinya. Betul. Tuh, atau ke apapun lah. Saya dulu pernah sempat belajar soal ini dalam ilmu komunikasi dinamakan dramaturgi. Nah, itu ada teori depan layar dan belakang layar. Nah, biasanya orang-orang ini selalu menampakkan hal yang berbeda ketika di depan panggung, misal, ketika di depan layar. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, ketika kita dilihat oleh orang, itu tentu perlakuan kita akan berbeda. Ketika itu artinya dengan sama sekali kita nggak akan pernah jujur kalau bisa dibilang. Itu makanya disebutkan oleh seorang tabi'in kalau nggak salah. Beliau mengatakan itu suatu ketololan yang paling tolol. Kenapa? Karena beliau mengatakan, saya heran ngelihat orang-orang itu yatasonna, bahasa Arabnya itu berpura-pura baik di hadapan orang untuk mengambil hatinya, untuk mengambil simpatinya. Padahal kata beliau, padahal hati seluruh makhluk itu di tangan Allah. Jadi kan salah alamat dia iya, yang ngambil hati. Dia mau ngambil hati orang dengan berpura-pura dia baik. Dia nggak sadar atau dia lupa mungkin bahwa yang memegang hatinya seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia sering bilang ke adik-adik kalau ada pengajian, dia bilang kalau mau caper itu caper ke Allah. Artinya langsung tuh, langsung kita ke intinya. Iya, betul. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kan apa? Muqallibul qulub, membolak-balikkan hati. Makanya sampai disebutkan dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa qulubul ibad, hati seluruh makhluk itu digambarkan seperti berada di antara dua jemari Tuhan. Kayak gini kalau kita ilustrasikan jemari. Jadi kan gampang aja. Mau dibolak-balik kayak gimana? Mau diapa-apain nama Allah Subhanahu Wa Taala, makanya
gampang. Makanya yang sering bilang ke adik-adik ya, tentunya apa yang tiang ungkapkan untuk ke adik-adik itu, ke adik-adik santri, ya, tentunya ke tiang juga. Maksudnya kalau mau caper ke yang punya segalanya gitu loh. Betul. Karena kalau kita caper ke orang nggak punya lah, apa? Kayak kita ngemis ke orang nggak punya. Ya bahlul, kita tahu orang udah kiri, kita mintain. Betul. Habis itu kecewa, nanti salah siapa? Iya, betul. Salah siapa? Ya, ente yang salah ya. Mintanya ke orang nggak punya. Minta ke yang punya. Langsung jalur langit. Jalur ini asli. Jalur Tuhan ini. Ya kan? Jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senang kalau diminta itu, sampai-sampai disebutkan sallallahu walau milha ta'amikum. Sampai-sampai disebutkan tuh. Nah ini, yang pernah ketemu, yang potong dikit ya. Ketemu sama orang waktu itu penyeberangan Lombok Surabaya. Asik. Iya, yang ketemu orang. Jadi sedikit diskusi pendek. Ya Allah, mau sampai kapan kita mau minta hal-hal remeh sama Allah gitu. Itu yang dia sampaikan ke tiang gitu. Lo mau sampai kapan? Lo kita kapan mandirinya gitu. Nah, sampailah ini pembahasannya. Nah, jadi selama itu tiang tidak mengindahkan, ya Allah seneng lah wong hambanya. Iya. Kan. Jadi dia itu mengatakan seperti itu. Loh kok hal-hal remeh loh yang tidak seharusnya kita minta gitu. Sampai kapan kita harus terus-terusan minta sama Allah gitu katanya. Nah, kita minta jawabannya sekarang. Sallallahu alaihi wa sallam hadis. Jadi disebutkan minta sama Allah meskipun garam buat makan ente. Meskipun garam tuh. Kita disuruh minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Remehnya. Tapi Allah, karena Allah itu beda sama makhluk. Beda sama makhluk. Bedanya kalau Allah itu, kalau makhluk itu, kalau kita mintain terus, marah dia. Iya enggak? Marah dia. Tapi kalau Allah itu marah kalau nggak diminta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya segalanya dan maha pemurah. Allah sudah memperkenalkan dirinya, ya, memperkenalkan zatnya ke kita bahwa apa? Al-Jawad, Al-Karim, yang maha pemurah, Al-Mannan, yang maha memberi, yang maha dermawan. Allah sudah menginformasikan dirinya, zatnya ke kita. Tujuannya biar kita minta. Biar kita nggak salah alamat dalam minta tuh. Jangan minta ke orang yang lagi kalau kita udah tahu. Kita udah tahu misalnya orang pelit apa-apa. Makanya jangan. Makanya berharap minta salah besar kita. Berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya kita kecewa. Timbul kecewa karena bukan salah orang yang nggak beri, tapi kita salah tadi tuh. Kita salah mintanya, salah kita berharapnya. Kita orang nggak punya. Kita mintain kita terus. Mintain. Nah, terus abis itu kita kecewa karena nggak dikasih. Lah. Salah ente. Minta ke orang nggak punya. Kan gitu. Kayak gitulah. Masya Allah, makanya banyak hal yang sifatnya memang prinsip sekali yang perlu kita mungkin sharing ke teman-teman biar nggak gampang kecewa juga jadi orang. Betul. Kayak gitu. Karena kenapa kita banyak kita yang kecewa karena gitu. Kita itu berharap, kita itu nuntutnya ke makhluk. Bahkan makanya pernah yang sampaikan juga, bahkan seorang ayah nggak usah berharap ke anaknya. Seorang anak nggak usah berharap ke bapaknya. Maksudnya apa? Oke lah, kalau minta nggak apa-apa. Tapi ketahuilah, yakinilah bahwa bapakmu itu nggak bakal ngasih kecuali
Allah yang Izin Allah. atas izin Allah gitu. Artinya anggaplah manusia ini hanya betul-betul perantara. Iya. Perantara. Dan kalau kita punya keyakinan seperti itu, kalau kita punya anggapan seperti itu, insya Allah kita nggak kecewa. Betul. Karena sekedar perantara. Makanya prinsipnya kan kun ma'al khalqi ka'alla khalqa. Sebutkan tuh. Ini prinsip harus kita pegang. Karena untuk menjadi resep biar kita nggak kecewa. Kun ma'al khalqi ka'alla khalqa disebutkan. Ketika bergaul sama manusia, jangan bergaullah bersama manusia, tapi ka'alla khalqa. Tapi seakan-akan nggak ada manusia. Maksudnya hidup sama siapapun, hidup sama makhluk Allah yang lain, tapi seakan-akan itu semua nggak ada. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu semua tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala di belakangnya. Maksudnya mereka itu hanya istilahnya seluruh makhluk ini kan kayak tadi itu nggak bakal bisa ngapa-ngapain, memberi manfaat, memberi madarat, nggak bakal bisa ngapa-ngapain kecuali Atas izin Allah. atas izin Allah. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kayak gitu kita insya Allah nggak gampang kecewa, gitu, karena kita tahu bahwa ini keinginan Allah. Ini keinginan Allah. Ini keinginan pemilikku misalnya. Iya. Kita punya keinginan apa misalnya nggak tercapai. Ketidak tercapaiannya itu keinginan siapa coba? Allah. Iya. Oh ternyata itu adalah keinginan pemilikku. Keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengerti itu, pantas nggak kira-kira kita nggak terima dengan aturan Allah? Kan? Iya. Kekecewaan itu kan merupakan bentuk dari ketidakterimaan kita. Iya. Dan itu bahaya kalau kita ranahnya nanti ke akidah nih. Ya kan? Iya. Mulai kayak kemarin itu ada alumni punya teman nggak tahu apa masalahnya, tapi sampai dia bilang Allah nggak dengar lagi doa saya. Sampai dia bilang nggak percaya lagi sama Allah, kata dia. Ini apa istilah keren sekarang tuh, mental health ini mental health ya. Itu mentalnya udah not health, itu udah sudah enggak. Iya. Itu parah. Hati yang bilang dia kasih tahu panjang lebar bahwa ente masih hidup, itu tanda kalau Allah dia masih hidup, dia masih bisa mengeluh, itu tanda kalau Allah dengar dia, kalau Allah merhatiin dia. Iya. Kalau Allah masih sayang sama dia. Udah dikasih mengeluh, selesai ente. Sentil sama Allah. Selesai ente. God. Dia mengeluh dalam keadaan sehat walafiat loh. Iya. Makannya enak, tidurnya enak, bernafas enak dia. Iya. Dia bilang Allah udah nggak perhatian lah. Itu makanya yang bilang, jadi orang tuh sadar dikit, jangan selalu menuntut Allah baik ke kita. Tapi tuntut diri kita ini untuk paling tidak lah bersyukur sama kebaikan Allah. Kalau kita nggak bisa balas, kayak kita bilang di episode pertama tuh, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita nggak bisa balas cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, ya paling nggak jangan kita mengecewakan. Iya, paling enggak ya kita diam lah, apalah, jangan sampai bilang misalnya I don't love you kan. Oke, itu dia. Sebenarnya ini akan kita terus bahas panjang soal itu tadi,
kesehatan mental buat para Gen Z nih khususnya. Banyak kayak gitu sih. Iya. Banyak kayak gitu sekarang katanya. Dan kalau kita mau cari penyebab intinya sebenarnya ya kurangnya ilmu, kemudian berimbas kepada kurangnya iman. Iya. Ya, karena orang nggak punya ilmu nih, misalnya dia datang ke dia satu permasalahan, ya kan? Iya. Dalam keadaan dia nggak siap untuk menjawab permasalahan itu. Iya. Akhirnya kan ya kayak kita tiba-tiba dipukul sama orang. Iya. Meskipun kita ahli misalnya bela diri, tapi kita dalam keadaan nggak siap, dalam keadaan ngorok kita tidur, kan kena juga kita. Iya. Nah, Betul. itu makanya pentingnya kita mengaji, memiliki ilmu yang cukup, dan nggak harus luas pengetahuan kita tentang ilmu agama ini. Nggak wajib hukumnya kita jadi orang jadi tuan guru yang menguasai banyak ilmu agama, nggak wajib. Iya. Apalagi sampai ke derajat misalnya syekh atau alim, alama, nggak ada yang wajib itu. Betul. Nggak wajib. Hukumnya fardu kifayah, kemudian sunnah tuh. Yang wajib adalah Kita tahu apa yang sedang wajib untuk kita. Iya. Ilmu hal disebutkan dalam ta'lim muta'allim. Yang wajib bagimu adalah ilmu yang sesuai dengan keadaanmu. Kamu sudah balik, wajib Iya. sholat, ya itu yang wajib. Ilmu tentang Iya. sholat. Kamu balik, wajib puasa, yang kamu wajib tahu ya Puasa. ilmu tentang puasa. Enggak, udah selebihnya itu bab haji, Ustaz gimana? Enggak wajib, karena itu belum wajib haji. Nah, cuman parahnya keadaan kaum muslimin, keadaan kita sekarang adalah bahkan yang wajib saja kita nggak punya. Kadar ilmu yang wajib itu saja kita tinggalkan. Iya. Itu makanya keadaan kita ini sekarang terjadi permasalahan di anak muda yang kayak mungkin kesehatan mental tuh. Ada yang bunuh diri, ada yang padahal masih bajang kekah. Iya. Ya kan? Nah, itu makanya karena nggak ada ilmu, dia nggak bisa menyikapi. Akhirnya imannya keropos. Betul. Iman itu kan bisa, memang al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kan bisa nambah, bisa kurang. Iya. Faktor terkuat yang bisa menambah keimanan adalah keilmuan. Dan faktor terkuat yang bisa mengurangi keimanan adalah al-jahl. Kebodohan. Makanya disebutkan dalam mahfuzat, kalau kita di pesantren itu ada hafalan-hafalan kayak syair-syair yang kita harus hafal. Itu ada al-jahlu narun lidinil mar'i yahriquhu, wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Kebodohan adalah nar. Kebodohan adalah apa? Adalah api. Iya. Kebodohan adalah api yang akan membakar agama seseorang yang bodoh tersebut. Agamanya artinya imannya. Iya. Makin bodoh dia, makin terkikis, makin kebakar. Betul. Makin goyah dia. Sekarang keadaan orang kan sudah mulai banyak yang mulai ateis mungkin namanya. Betul. Kan dikit-dikit sudah mulai. Dan tamat sholat. Ya, tamat sholat lagi ngawur. Kok bisa ada orang tamat sholat itu? Padahal kan kalau memang ada orang tamat sholat, ya Nabi Muhammad paling pantas tamat sholat beliau. Iya, manusia paling mulia. Manusia paling mulia, manusia paling sempurna. Tapi sampai akhir hayat dalam keadaan sakit, beliau sholat. Kan kita tahu tuh riwayat beliau sampai dibopong ke masjid. Itu
mengabarkan ke kita bahwa sholat itu sampai akhir hayat. Selama nanti berakal kan, ya gitu. Bahkan makanya sholat itu sampai apa? Ada keadaan sholat yang dilakukan itu bahkan sampai kita apa? Sholat pakai hati. Nah ini tapi jangan salah paham ini, bahaya. Intinya Allah ngasih kita pilihan lah mana yang mampu kita kan. Ketika tidak mampu berdiri bisa tidur kayak menikah kan. Nggak mau berdiri duduk. Oh duduk gitu loh. Terus baring terus sampai kepada titik ada di dalam fikih itu disebutkan bahwa tetap wajib sholat deh. Meskipun dia udah nggak bisa gerakin semua badannya. Iya. Yang penting dia masih sadar ya, masih ini. Dia bagaimana? Yujril arkan fi qalbi disebutkan. Dia sholat itu pakai hatinya. Dia membayangkan dirinya sholat sudah dia mengerjakan rukun-rukun sholat dengan hati. Itu saking wajibnya sholat. Nah itu. Saking nggak boleh ditinggalnya sholat. Nggak bisa sampai luas pembahasan dalam fikih itu. Misalnya nggak bisa pakai air kan, ada tayamum, ya kan? Sampai ada pendapat mengatakan dalam mazhab Maliki kalau nggak salah itu boleh dia. Yang pernah dengar dari guru tiang di Al-Halizain, sampai boleh itu ada pendapat dalam mazhab Maliki boleh orang yang sakit di rumah sakit itu tayamum pakai kena nempelin tangannya itu di tembok rumah sakit tuh. Sampai segitunya diatur bagaimana pentingnya sholat ini. Nggak ada istilahnya makanya orang khatam sholat, khatam Al-Quran ya. Dan itu makanya lanjutan dari syair tadi itu, wal ilmu litilkan nari wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Dan ilmu adalah laksana air yang akan memadamkan api tersebut, api kebodohan tersebut. Makanya musibah paling besar bukan tsunami, musibah paling besar bukan gempa bumi, bukan. Musibah paling besar adalah jahlul mar'i andini, kebodohan seseorang terhadap agamanya. Artinya dia nggak mengerti ilmu agama. Itu musibah paling musibah. Karena kalau musibah yang lain apa sih ujungnya, paling jauh ujungnya apa? Mati. Selesai. Orang mati kita mau pukul pun udah nggak ngerasa deh, ya kan? Artinya udah selesai. Musibah dunia ini selesai dengan mati. Tapi kalau kebodohan, naudzubillah min dzalik, maka kematian itu adalah musibah pertama yang akan dilanjutkan dengan musibah berikutnya di alam barzakh sampai akhirat. Naudzubillah min dzalik. Makanya pentingnya kita memiliki ilmu. Sekali lagi, ilmu nggak banyak yang harus kita tahu. Ilmu yang misalnya fikih dasar, ya kan? Fikih dasar, tauhid dasar, rukun sholat, Tapi sekali lagi keadaan kita sekarang ini yang banyak orang sekolahnya dari awal dia sekolah udah misalnya kita bilang aja umum dari mulai tingkat SD-nya umum terus ke SMP-nya umum terus, nggak ada, maksudnya nggak ada diniyahnya, ya kan? Kadang-kadang ngaji nggak bisa. Alhamdulillah. Makanya guru besar kita di Jalwa, Al-Habib Sigap Baharu, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, Allah jaga beliau dari segala keburukan insyaallah. Beliau selalu bilang, sering kali di majelis beliau katakan
ada 3M kalau nggak salah, solusi dari masalah umat sekarang ini. M yang pertama itu dia bilang mondok. Mondok. Artinya harus, kalau bisa bahkan harus ya, mondok. Mondok sih. Itu yang pertama, mengaji di situ. Karena dalam pondok pesantren kita tahu kajian tentang ilmu agama luar biasa. Kemudian M berikutnya adalah kalau nggak bisa mondok, madin. Apa ini? Madrasah diniyah. Oh, enggak. Kan sekarang ada nih. Iya. Jadi dia bikin di luar jam sekolah, ya kan? Iya. Terus sore Sore, siang. gitu. Itu solusinya kalau nggak mondok. Harus itu. Iya. Kalau nggak mondok harus itu. Misalnya beliau katakan lagi, Nggak bisa juga. nggak bisa juga. M yang terakhir, majelis ta'lim. Iya. Majelis ta'lim, kata beliau. Kalau nggak bisa tiga-tiganya sudah. Gimana nih? Kayak kata orang Arab, ma'as-salamah sih. Artinya, itu yang terjadi akhirnya gitu. Ketidaktahuan itu. Ketidaktahuan. Nika tadi sedikit, bukan sedikit sih, lumayan lah. Ini udah ada 30 menitan. Tapi kita akan beranjak ke Q&A yang teman-teman sudah tanyakan di kolom Q&A Instagram @ponpesulilalbab_nwgg. Nah, itu yang akan kita bacakan. Yang pertama di sini tentang bagaimana tentang orang-orang yang mempertanyakan nasabnya para habaib. Ini kan lagi rame nih. Oh ya. Pertanyakan nasab-nasab para habaib. Itu lagi rame. Nah, gimana sih sebenarnya? Karena yang terus terang juga masih mencoba untuk menggali lagi lah. Ya. Nah. Para habaib, pertama mungkin kita bahas para habaib itu siapa? Iya. Para habaib itu adalah gelar, habib itu gelar bagi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gelar untuk keturunan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara arti habib itu kan artinya adalah yang dicintai, Iya. itu yang tercinta. Karena habib itu memiliki asal kata hub, al-hub atau ahabba, dalam fi'ilnya ahabba yuhibbu, hubban, Iya. mencintai. Kemudian dibahas di dalam nahwu, di dalam sorof, kemudian kenapa habib memiliki arti yang dicintai. Secara bahasa habib artinya yang dicintai. Mereka dicintai karena mereka memang pantas untuk dicintai. Karena mereka di dalam tubuh mereka ada darah yang mereka temukan, ada darah yang terhubung dengan manusia paling mulia, yaitu Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Itu habib. Kemudian habib itu juga di daerah lain ada disebut juga dengan istilah sayyid. Nah, sebagian daerah atau sebagian orang menyebut, kadang kita dengar bilang sayyid. Kadang, kalau di sekitaran kita Y itu napi. Kalau nah, Y itu masuk, Y itu sebenarnya asal katanya adalah sayyid. Yidnya itu. Kan gitu kita kan. Waduh, diplesetin nih berarti. Kan kayak Anda lah, misalnya Bang Gon. Kita panggil Gon. Gitu. Sayyid. Kemudian karena mungkin itu budaya kita di Indonesia ngambil ujungnya. Akhirnya yid. Orang mungkin entah gimana prosesnya itu jadi yid itu. Ya kan? Itu lagi-lagi mungkin budaya Indonesia. Kemudian ada juga syarif. Jadi ada tiga gelar lah, atau tiga persamaan. Ada bagian
bagian Pontianak itu biasanya kita kenal atau Melayu. Pontianak dan bumi Melayu yang lain itu biasanya para habaib itu disebutnya para syarif atau syaraif. Yang kemudian kalau yang perempuan dinamakan atau digelari syarifah. Iya. Nah itu walhasil itulah apa namanya tentang istilah-istilah Habib atau Syarif atau Sayyid, semuanya sama ininya maksudnya, dan semua mereka itu adalah orang-orang mulia yang nasabnya terhubung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian berkaitan dengan apa pertanyaannya tadi, sebagian orang mempertanyakan keabsahannya, mempertanyakan apa namanya keasliannya lah, mempertanyakan beneran terhubung nggak nih. Gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang apa nggak perlu ditanyain, betul, karena udah terlalu jelas, dan ulama-ulama kita bilang terlalu jelas bukan tanpa dasar. Ulama-ulama sudah mengakui. Cuman sekarang-karang ini aja nih muncul beberapa orang lah, kita bilang orang baru yang kemudian mencoba untuk wallahu alam tujuannya apa, tapi semuanya udah jelas sebenarnya bahwa nasab mereka itu, nasab para habaib itu tersambung kepada baginda Muhammad SAW, karena beliau juga punya satu lembaga yang mengurus itu. Jadi nggak mungkin mereka berdusta, nggak mungkin, karena ada jaminan dari Nabi SAW bahwa umat ini nggak mungkin sepakat dalam dusta, itu nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin, apalagi ini adalah orang-orang terpilih dari umat baginda Muhammad SAW. Kayak misalnya gini lah, kalau kita bohong berdua, itu bisa saja kita berbohong, ya kan? Kita sepakat untuk berbohong, ya kan? Tapi kalau udah banyak, itu susah loh. Betul. Susah. Nah ini jaminan, ada jaminan dari Nabi SAW bahwa nggak mungkin. Makanya nggak perlu dibahas sebenarnya, orang meragukan orang ini nggak penting banget. Apalagi kita bilang tadi ulama sudah mengakui, dan tokoh-tokoh yang mereka permasalahkan itu terbukti ada kok. Terbukti ada, bahkan di dalam catatan nasab ada. Di dalam kitab-kitab ada. Bahkan kita beredar video beberapa hari yang lalu, kita lihat juga bahkan satu tokoh penting yang mereka nafikan itu ada kok makamnya. Ditemukan apa namanya makam beliau itu, ditemukan kuburan beliau. Itu kan menunjukkan bahwa beliau memang ada. Beliau adalah Sidna Ubaidillah kan. Ini tokoh yang mereka permasalahkan, mereka anggap nggak ada tuh Ubaidillah. Sidna Ubaidillah itu putra dari Sidna Ahmad, namanya Sidna Ahmad bin Sidna Isa Al-Muhajir, orang pertama yang berhijrah ke mana tuh, ke Hadramut. Panjang ceritanya, tapi ini yang kalau kita lihat itu yang mereka permasalahkan, ketidakadaannya Sayyidina Ubaidillah itu. Padahal beliau itu betul-betul ada. Memang sebagian berpendapat gini, nama asli beliau itu memang bukan Ubaidillah, tapi nama asli beliau adalah Abdullah, nama asli beliau. Kenapa beliau rubah nama beliau menjadi Ubaidillah? Karena beliau tawadhu, karena beliau malu. Karena Abdullah itu artinya hamba Allah. Tapi kalau Ubaidillah itu artinya apa? Hamba yang kecil,
hamba kecilnya Allah gitu loh. Artinya beliau dengan merubah itu beliau mengajarkan kita untuk jadi orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Abdullah kan kesannya ini hamba beneran nih, maksudnya hamba yang betul-betul sudah menjalankan kewajibannya dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara beliau dengan ketawaduan beliau menyadari bahwa saya belum pantas untuk bernama Abdullah. Sehingga beliau rubah nama beliau menjadi Ubaidillah. Maka itu karena itu aturan semacam itu ada di dalam nahwu itu. Ya, isim tasghir apa namanya, kayak Hasan jadi Husain. Kayak gitu. Jadi kalau Husain adiknya lebih kecil dari Hasan gitu. Nah, itu yang mereka permasalahkan, sosok mulia yang bernama Sayyidina Ubaidillah itu yang mereka enggak ada Ubaidillah, sehingga semua habaib khususnya yang di Indonesia itu enggak sah semua kata mereka. Padahal di dalam kitab-kitab banyak dijelaskan bahwa beliau itu betul-betul ada. Cuman mereka mungkin referensinya kurang, terus terlalu cepat untuk menvonis, terlalu cepat untuk mengatakan ini enggak ada, itu enggak ada, tanpa punya referensi yang muktamad, yang kuat. Yang di antara yang menguatkan kebenaran nasab para habaib itu adalah al-alim wal-alama. Ada seorang alim besar hidup di abad ke-12 tahun 1100 sekian Hijriah. Seorang ulama nama beliau Sayyid Muhammad Az-Zabidi. Beliau lebih dikenal dengan Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Beliau hidup di abad ke-12, abad ke-1000. Beliau itu di dalam kitab beliau menegaskan bahwa nasabnya para habaib, nasabnya Al-Ba'alawi memang betul-betul nasab yang akurat, nasab yang betul-betul benar, tak bisa diperselisihkan. Dan itu diakui oleh para ulama karena memang betul-betul memiliki sandaran dalil yang kuat dan ilmiah. Nah, kemudian kok tiba-tiba ada orang sekarang, tiba-tiba ada orang sekarang tanpa referensi yang lengkap, terlalu terburu-buru untuk memvonis ini enggak ada, itu enggak ada. Lah, makanya itu yang bilang di awal tadi, udah nggak perlu dibingungin. Kita udah nggak perlu bingung sebenarnya. Ini udah masalah, udah final, masalah udah selesai. Dan ini tidak bisa dianggap perbedaan pendapat. Imam Ghazali bilang, baru dianggap perbedaan pendapat kalau yang berbeda pendapat itu sama levelnya. Itu baru dianggap apa? Perbedaan pendapat. Imam misalnya, Imam A sama Imam B sama-sama nih, sama-sama hebat. Makanya ambil contoh dalam perjalanan fikih kita di dalam Islam, bil khusus lebih spesifik kita bilang fikih Syafi'i. Di dalam fikih Syafi'i itu kan banyak sekali banyak sekali ulama-ulama yang terus mengawal mazhab Syafi'i ini, yang terus menjadi pembaharu mazhab Syafi'i, pembaharu agama di dalam berkhusus di dalam mazhab Syafi'i. Ada dua imam yang sejajar tuh, dua imam yang sama-sama hebat. Dalam hal ini kita mau bilang bahwa ini baru namanya perbedaan pendapat. Sama-sama imam, sama-sama hebat tuh. Dan kalau kita buka kitab-kitab fikih itu sering kali kita temukan pendapat beliau memang berselisih ya.
Selalu, bahkan bisa dibilang kalau nggak selalu ya sering kali beliau itu berbeda pendapat. Beliau adalah Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Itu Imam Ibnu Hajar, Imam Romli selalu atau sering kali berbeda pendapat. Tapi itu betul-betul dianggap berbeda pendapat. Karena apa? Sama-sama imam, sama-sama kuat. Sehingga boleh tuh kita sebagai orang yang tidak mampu menelurkan satu hukum kayak beliau misalnya, kita boleh tuh mau ikut Imam Ibnu Hajar atau ikut Imam Romli. Nah, tentunya ada aturannya, tapi boleh tuh. Karena kenapa boleh? Karena memang pendapat beliau itu memang dianggap, pendapat beliau itu memang pantas untuk diikuti karena keluar dari orang yang memang pantas untuk berargumen, pantas untuk berpendapat. Nah, sekali lagi itu baru namanya perbedaan pendapat. Nah, kalau kasusnya dengan yang sekarang nih kayak gimana? Kalau kasus sekarang itu jelas tidak bisa dianggap perbedaan pendapat. Makanya kata Imam Ghazali baru dianggap berbeda pendapat kalau selevel. Makanya kata Imam Ghazali juga yang dalam ungkapan beliau yang lain, beliau mengatakan apa? Imam Ghazali atau Imam Syafi'i beliau yang mengatakan, "Lau sakata man la ya'rif lartafa'al khilaf," kata beliau. Andai orang yang bodoh itu diam, maka nggak bakal ada rame-rame ini. Gitu. Andai orang bodoh diam, maka nggak bakal membingungkan, nggak akan ada istilahnya perbedaan pendapat macam-macam gitu, nggak bakal ada. Kenapa ada ini? Kenapa ada perbedaan pendapat? Kenapa umat bikin bingung? Karena orang bodoh nyerocos terus. Betul. Ada orang bodoh dia pengen ngomong, asal ngomong. Akhirnya umat yang kasihan, kita yang awam yang kasihan, bingung. Makanya sekarang ini kayak satu imam, satu profesor kita bilang nih, punya pendapat yang kredibel, punya pendapat yang kuat, yang beliau hasilkan dari riset ilmiah dan diakui oleh umat, diakui oleh misalnya dunia perkampusan sudah mengakui. Terus tiba-tiba ada anak baru bisa baca nih. Ada anak baru masuk SD baru bisa baca terus bilang, salah tuh profesor." Salah tuh profesor. Betul. Kita mau dengar nggak omongan? Ya nggak usah didengar. Nggak usah, karena nggak bisa Betul. Nggak bisa dianggap itu pendapat tandingan, nggak bisa, karena nggak selevel. Nah, itu seharusnya mungkin perlu kita sampaikan kepada semua bahwa mari kembali ke ulama yang betul-betul diakui dunia, biar kita nggak bingung. Mari kembali ke ulama yang sudah diakui dunia, diakui pendapatnya, diakui kealimannya, diakui kesolehannya. Kembali ke situ sudah, biar kita aman, biar kita nggak cepat bingung. Karena mungkin besok lusa akan terjadi lagi nih, akan ada lagi orang-orang yang mengatakan entah apa. Tapi kalau kita berpegang kepada ulama-ulama terdahulu yang masyhur keilmuannya, yang diakui dunia, bisa selesai. Jadi riak-riak biar mungkin anggap apalah. Iya, udah capek nanti dia diam hilang sendiri. Betul. Itu ya penonton, teman-teman yang di rumah. Teman-teman yang di sini juga nih. Iya, teman-teman yang di sini. 300 orang deh. 300 orang. Orang berapa? Iya, jadi itu ya. Kalau yang terakhir tadi yang kita garis besar, ya udah dibiarin aja lah, orang-orang semacam itu nggak perlu ditanggapi, karena nggak bisa, nggak apple to apple lah kalau bahasa zaman sekarang tuh. Nggak bisa dibandingkan. Apalagi yang aneh lagi, mereka minta para habaib untuk tes DNA. Kan
kita bingung maksudnya. Masa dia mau nyuruh kita, atau masa dia mau nyuruh habaib untuk maaf bongkar kuburannya Nabi, habis itu diambil sampel darahnya Nabi. Kan konyol. Maksudnya apa? Aduh, kita bingung dah. Hanya untuk membuktikan si orang ini enggak. Kan dari situ aja logikanya kayaknya nggak masuk deh kayak gini. Iya. Dia suruh DNA dulu. Dia lihat habaib DNA dulu. Sampelnya di mana gitu loh, Bu. Pernah nggak dia ngecek misalnya apa namanya, apa kandungan apa sih mau namanya, darahnya, ya kan? Pernah nggak dia tahu nggak dia misalnya jenis darahnya Sayyidina Nabi SAW kayak gimana? Kan nggak pernah tuh. Makanya kan ini bikin logika kita yang bodoh aja nggak nerima itu loh. Betul. Nah, makanya paling aman, paling enak itu kita kembali ke para ulama yang ulama salaf disebutkan, ulama-ulama yang sudah ulama terdahulu yang diakui keilmuannya itu sudah. Apalagi zaman sekarang ini tidak terlepas dari yang namanya apa namanya permainan macam-macam sudah. Ya itu dia. Mudah-mudahan nyampe lah ya. Mudah-mudahan kita sama-sama terima apa yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Sopwatul Usro. Ini pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara masbuk pada saat sholat di hari raya? Nah, kan banyak takbirnya tuh. Takutnya nggak kekejar gitu. Ini ketahuan nih telat. Ketahuan nih sering telat. Ini Sopwatul Usro. Lain kali jangan telat makanya. Lain kali jangan telat. Sholat subuh di masjid nggak usah balik tuh. Kita di Saudi kayak gitu. Yang waktu di Madinah kayak gitu. Subuh. Jadi subuh, orang-orang subuh itu udah nggak bubar. Habis sholat subuh itu karena nggak lama lah kita bilang. Kayaknya begitu terbit matahari langsung tuh. Hasil tiang dulu ingat banget kalau mau sholat hari raya itu, apalagi tiang dulu khidmah di gedangnya Habib Zain, di dalamnya Habib Zain. Tiang itu pernah berangkat ke masjid itu jam 3 subuh, jam 3. Jadi booking tempat tuh, tiang booking tempat. Nanti Habib tuh sampai Habib datang. Habis itu nanti kita nggak bubar. Kita nggak bubar sampai, dan semua orang nggak ada yang bubar. Jadi lanjut tuh. Nggak lama setelah terbit matahari langsung apa namanya, sampai kita waktu itu sebagian dari yang ngiring Habib Zain itu bawa kurma. Jadi kita sarapan pakai kurma di masjid. Kayak gitu. Jadi jangan telat ya, biar nggak bingung. Jangan telat biar nggak bingung. Tapi kalau seandainya misalnya seandainya telat lah, udah berusaha nggak telat, terus telat, nggak usah bingung. Takbirnya itu nggak usah di ini. Jadi nggak usah misalnya ini udah takbir keberapa? Begini-begini aja. Dikira apa tuh sama orang Nabi? Iya. Takbir sedapatnya aja. Takbirnya sedapatnya. Nggak usah maksudnya nggak usah takbir Pak. Nggak usah dikejar takbirnya imam. Itu. Jadi kalau dia dapat misal takbir yang terakhir gitu, gimana? Nggak usah pokoknya. Satu kali aja cukup. Langsung aja, misalnya dia datang, imam udah apa? Baca Fatihah misal. Baca Fatihah. Ya udah langsung. Takbir dia udah ikuti baca imam. Gitu. Nah, kalau dia ketinggalan 1 rakaat ya tambah.
Nah, Apakah dia perlu takbir misal rakaat pertama kan nggak ikut, Ah, terus rakaat kedua apakah dia akan takbir? Enggak, Nanti makanya. apa nambah itu nggak takbir, langsung aja. ya. hmm. Nggak usah Gitu. takbirnya. Nggak usah direncek takbir ya. Yang penting rakaat. Sedapatnya. Jadi kalau misal dapat berapa takbir ya ikutin itu aja. Gitu ya. Ya. Nah, itu dia soal bagaimana cara masbuk. Dan yang Ya. paling penting jangan telat. Deh. Jangan telat. Bisa subuh. Jangan kalau takbiran kan biasanya takbiran di sini tuh sampai tengah malam ya. Ya. Jangan terlalu lah. Hmm. Ya, ataupun mungkin habis takbiran langsung aja berangkat ke masjid gitu. Wah. Pasar malam dulu. Apalagi ini perlu ke pasar malam dulu kan. Jangan. Ya kalau bisa. Dan karena itu malam-malam mulia Oke. yang kita dianjurkan untuk menghidupkannya dengan kebaikan. Oke. Ini juga ironis juga sebenarnya di beberapa daerah kita lihat banyak orang-orang yang mengaku menghidupkan malam hari raya Oke. tapi malah mematikan hakikat. Karena apa? Mereka memang tidak tidur di malam hari raya, tapi na'udzubillah kerjaannya. Nah, ini yang perlu kita. Makanya untuk menghidupkan malam hari raya itu nggak perlu kita ibadah semalam suntuk, enggak. Oke. Disebutkan sama para ulama cukup dengan kita Pak. Cukup dengan kita sholat maghrib berjamaah atau sholat isya berjamaah di malam itu. Habis itu kita tidur deh. Itu sudah dianggap kita menghidupkan malam. Oke. Jadi lebih baik misalnya daripada kita keluar dengan dalih kita mau menghidupkan, tapi kita namanya orang nanti ketemu teman macam-macam. Oke. Ya. Makanya ironis kita lihat. Betul. Dia merasa menghidupkan tapi justru itu mematikan. Dia mematikan. Pasar malam micin. Ah, Ente ke pasar malam campur gaur di situ kan. iya. Pasar malam sama doi. Cari baju lebaran lah. Cari baju lebaran boleh. Cari baju ya. Tapi ada ini yang perlu kita rubah juga mungkin. Budaya kita yang mencari baju lebaran di 10 terakhir bulan Ramadan. Oke. Atau di malam hari raya itu. Oke. Ini budaya yang kurang pas, kurang bagus. Kita dengar dari para ulama-ulama kita bahwa misalnya di Hadramut di mana itu disebutkan, mereka itu bahkan kalau belanja untuk baju lebaran itu bahkan sebelum Ramadan. Oke. Sebelum Ramadan. Agar apa? Begitu datang Ramadan, mereka nggak ada Fokus, pikiran. Ya. Fokus betul. Mereka nggak ada pikiran untuk beli baju, enggak, udah beres semuanya sehingga dalam masuk Ramadan mereka udah siap Oke. panen pahala. Betul. Boleh dicoba. Iya, dan Niki. harus kita usahakan lah. Kalau kita sayang sama diri kita, apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan itu kan Oke. betul-betul Allah mengobral ampunan, Allah mengobral rahmat, Allah. Jor-joran. Di baju diobral bro. Nah, itu dia nyanyi Tuhan. Dia nyanyi Allah Subhanahu wa taala tuh. Itu Iya. yang perlu kita, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kayak gitu. Amin. Karena itu intisarinya tuh. Iya. 10 terakhir bulan Ramadan, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan Amin. sehingga kita pantas menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ini terjawab ya apa? Terjawab. Ya, jadi jangan di rencek gitu. Ya. Sedapatnya aja. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan. Bukan pertanyaan sih, ini ajakan sifatnya kalau yang Niki. Gimana? Kapan kita ngopi bareng di Mekah? Wah. Nah, katanya Bang Adi Siapa? _ nih. Oh, Bang Edot. Bang Edot. Ini Segera, lebih Bang. ke pertanyaan, lebih ke ajakan ini. Lusa lah, lusa. Lusa. Ya.
Tolong disiapin ya tiketnya. Iya, Kalau bisa kelamaan lah kalau lusa. gitu ya. Oke. Langsung aja sekarang. Besok ya. Pay letter. Iya, udah Iya, sekalian King Salman tuh. King Salman boleh. kita pengen ngopi sama King Salman nih. Ya. Salam lah, sementara salam aja lah dulu karena kita lagi sibuk syuting nih. Ngomong-ngomong nih Bang Adi. Doakan kita lah, Bang Edot dari sana. Doakan kita. Karena beliau kemarin sempat nitipin surban, Oh, Masya Allah. nitipin Al-Quran. Waduh, terima kasih banyak Bang Luar biasa. Edot. Ya. Emang beliau ini orang baik orang. Oke. Sampai di situ aja ya. Oke, sampai situ aja. Selingan lah ya. Iya. Nah, ini pernah kita bahas tadi. Cuma apa perlu dibahas lagi ini tentang mental health anak zaman sekarang. Oh, apa? Coba gimana? Kesehatan mental yang sedikit-dikit anak zaman sekarang tuh sedikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngerasa paling tersakiti, paling menderita. Kayak gitu ya. Dikit-dikit lah, jangan malah kan banyak kasus di mana-mana tuh anak zaman sekarang malah sampai hal yang paling nauzubillah gitu, sampai bunuh diri apa segala macam kan rentan banget. Gitu. Nah, jadi buat anak-anak zaman sekarang Kita buat kita lah ya, karena masih iya, lah. kita juga nih. Masih lah. Meskipun kita tua kan kita juga anak. Iya, anak. Jadi tetap kita. Ya, kita maksudnya Iya. kita lah. Nah, itu faktor sebenarnya apa sih sebenarnya? Apa sih faktor yang ada di belakang itu sehingga cepat sekali Gen Z sekarang ini mengalami yang namanya mental health. Mental health itu bisa penyebabnya mungkin adalah iman health. Iman health. Iya. Perkuat iman, perkuat imun Iya, juga. Kembali ke tadi sih. Iya. Ilmu, kemudian iman, kemudian larinya ke psikis, Iya. mental kan. Makanya kan digambarkan ke cara hidup orang mukmin itu, ya, hidupnya orang mukmin itu digambarkan seperti ikan di dalam air. Itu hidupnya orang mukmin. Artinya apa? Tenang. Maksudnya coba keluarin tuh ikan dari air. Ngamuk dia. Geropah dia. Itu karena apa? Kenapa dia tenang? Seorang mukmin. Seorang yang namanya ya mukmin, tenang, beriman. Makanya mentalkah apa namanya itu kembali kepada ilmu kita. Kita kenal nggak sama diri kita? Kemudian kita kenal nggak sama pencipta kita? Karena itu berkaitan ilmu, kemudian berkaitan dengan iman gitu. Kan apa coba? Masalah terbesar apa coba? Iya. Sampai dia mau bunuh diri kan? Dia mau bunuh diri karena dia nggak ingat bahwa dia punya Tuhan. Dia nggak ingat kalau dia nggak punya. Dia nggak ingat kalau dia punya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pemberi rizki, Maha mengatur segala-galanya. Dia mungkin lupa kalau semuanya udah diatur. Dan ada hikmah di balik itu, ada kebaikan di balik itu. Makanya pernah atau bahkan sering juga yang sampaikan, tujuan dari Allah menguji hambanya itu kan dua atau tiga tujuannya. Yang pertama adalah menghapus dosanya orang yang diuji. Ini ada orang misalnya Allah pengen ngampunin dosanya, tapi ini orang nggak pernah mau istighfar kan gitu. Dan Allah punya cara main lain, yaitu kasih ujian. Ya sabar, Allah ampuni. Kemudian tujuan berikutnya adalah apa? Allah pengen dia naik kelas. Allah pengen dia naik derajat.
Allah pengen dia naik derajat, tapi pas Allah lihat, ya kan, ini orang nilainya nggak cukup. Ini orang nilainya nggak cukup nih. Tapi Allah pengen naikin kelas dia, sehingga Allah kasih ujian. Allah kasih ujian, sabar dia langsung. Itu menjadi penyebab Allah Subhanahu Wa Taala itu naikin kelas dia. Karena memang sering terjadi ya, bahkan mungkin bukan cuma tiang, itu sering ketika ada masalah tuh kita, ya Allah gitu, kayak ada rasa gimana gitu, jadi ndak kita kembali mungkin sering istighfar segala macam, karena itu cuma bisa jadi tamparan juga. Ketika masalah itu hilang, udah balik lagi. Nah itu yang jadi masalah. Itu makanya bedanya kita dengan para ulama. Makanya hidup kita beda sama para ulama. Para ulama, orang-orang soleh itu Allah dulu, baru keperluannya. Allah dulu, baru aduannya. Itu orang-orang soleh. Kalau kita kan aduan dulu, keperluan dulu, baru Allah. Artinya kita harus ditegur dulu. Ya, betul. Kita harus disentil dulu sama Allah, baru kita datang. Dan kalau kita pahami, oke lah misalnya itu keadaan kita, tapi kalau kita pahami lebih jauh, itu cara Allah, itu ungkapan rindu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau kalau kita mau renungkan lebih jauh, artinya apa? Allah kasih kita ujian biar kita balik gitu loh. Karena Allah rindu, Allah itu senang. Sampai kita temukan di dalam keterangan bahwa Allah itu lebih Allah itu saking bahagianya sampai girang gitu. Allah itu senang banget pokoknya kalau ada seorang hamba itu taubat kembali kepada Allah. Lebih senang daripada orang yang melakukan perjalanan di satu tempat yang sepi, kemudian dia istirahat, kemudian dia ditinggal sama kendaraannya di tempat sepi nih, ditinggal sama kendaraannya, gimana susahnya? Wah, tiba-tiba kendaraannya balik, gimana senangnya itu? Senang banget, bahagia sekali. Tapi Allah lebih senang dari itu kalau ada hambanya yang kembali. Makanya Innallaha yuhibbut tawwabin, ya kan, Allah suka orang-orang yang kembali, orang-orang yang taubat. Kalau kita pahami, kalau kita renungkan kayak tadi itu, bisa jadi ujian itu kayak tadi. Allah pengen balik gitu. Betul. Kita pengen, Allah kangen sama kita. Kita dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi mungkin perlu kita mulai sekarang lah. Kita harus berbenah bahwa jangan hanya datang kepada Allah ketika kita punya sesuatu, keinginan atau bahkan punya masalah. Jangan kayak gitu. Tapi kayak kita berusaha untuk selalu terkoneksi dengan Allah kapanpun. Makanya di dalam hadis disebutkan kan, ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Yang artinya apa? Perkenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang enak, itu kenalin diri ke Allah. Artinya jangan lupa sama Allah. Ketika kau bahagia, maka ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenal, Allah akan datang kepadamu ketika engkau dalam keadaan kesusahan. Dan apa susahnya sih kita mengingat Allah dalam keadaan kita bahagia? Bersyukur, alhamdulillah. Ya kan? Makanya itu pentingnya bersyukur. Penting sekali kita bersyukur. Apalagi Allah dengan segala kepemurahannya, Allah sekedar kita bersyukur, Allah bilang apa? Tambah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala baiknya maha baik. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita bisa merubahlah hubungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kayak tadi tuh, datang sama Allah pasti ada maunya. Aduh.
Habis itu nggak dikasih marah dia. Nah, itu. Nggak dikasih kecewa dia lah. Ente datang pas ada maunya aja gitu. Ya, terjawab ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi sentilan buat kita yang Buat kita semua insya Allah, buat kita yang nyampein apalagi. Mudah-mudahan kita semua punya mental yang sehat lah. Oke. Punya mental yang sehat, punya iman yang sehat, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa bawa mati itu iman kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Ada lagi nih? kita nonton lah paling ada video nih yang lagi rame. Ini tentang apa ya? Kita tonton ya. Oke, kita gedein dulu volumenya. Ini mau diapakan? Allah yang tanggung jawab. Oh ini ya. Dengan malaikat saya tanya kepada malaikat, Assalamualaikum ya malaikat Jibril. Aku inna rahmatan gufran, aku inna kalimah di dunia, maka inna kalian. Ada mati mic-nya. Sampai putus. Sampai putus. Wah ini Wah ini. aneh tapi nyata. Saya ngobrol dengan malaikat. Gimana ini perjanjian? Kalau ada apa-apa tanggung jawab. Siap saya ke depan. Saya nanyakan kepada Nabi pertama. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Adam alaihi wasallam. Robbana qul inna rahmatan dunya Indonesia. Qul inna rahmatan tanah Jawi. Hum alayya maghfran. Itu video pertama. Kemudian ada yang mengatakan bahwa beliau ini bisa bahasa semut. Coba kita. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asykur innaka ya kufrun, isi innaka ya ya fil maut. Apakah saya didoakan enggak kufrun? Jelas lah. Karena saya dengan Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wasallam dengan saya. Saya difitnah dina senang tetap saya mendoakan. Semua gudangnya bersih. Tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil Ini di alamin. kitab mana hadisnya? Entah, Pak. Entah. Kita habisin dulu. Nggih beten. Nggih, boten. Oh iya, ini yang terakhir ini videonya. Nah, ini murid beliau ini. Kalau ditanya, "Marah buka?" Nah. Pancasila. Pancasila. Mana buka? Pancasila. Wa mana buka? Pancasila. Wa aina kiblat? Pancasila. Bah. Tetap satu Pancasila dasar kita. Ini kira-kira malaikat Munkar Nakir marah enggak? Hari Gus terbelit. Gila. Ini anak nggak ikut-ikutan ini. Gila. Kalau nggak percaya malaikat, tidak hanya Pancasila, itu ada Allah, ada Muhammad, ada kiblat komplit. Betul nggak? Jangan lupa love for the homeland. Kita cinta tanah air. Cinta tanah air, betul, cinta tanah air. Tapi apakah 14 sih. Gitu cinta tanah air ya harus. Iya. Tapi kan Implementasinya nggak sampai ya kalau kita mati itu kan masa bodoh malaikat ente orang mana? betul. Oke. Yang kita mati yang membawa agama, Oke. membawa iman. Makanya itu mah apa ya kita bilang ya inilah makanya fenomena zaman akhir lah kayaknya macam-macam lagi. Kalau kita nggak punya lagi kalau kita nggak punya ilmu untuk membentengi diri, Betul. mungkin saja dia bermain dengan kata-kata, bermain dengan logika orang. Oh ya juga ya. Ingat ya Pancasila, dengan segala hormat kita kepada Pancasila. Oke. Ya. Tapi itu ranahnya bukan akidah. Ya kan, meskipun memang ada unsur agama di situ. Oke. Tapi kan tidak semuanya. Dan jelas
pertanyaan mungkar nakir demikian dan jawabannya sudah jelas. Dan itu soal terberat tapi jawabannya udah dibocorin. Ya, man rabbuka, itu jawabannya adalah Allah Rabbi, terus kayak gitu kan. Jadi kayak gini, wallahu alam apa sumbernya, kita nasallallahu al-afiyah, Allah selamatkan kita dari pemahaman-pemahaman yang nggak jelas dasarnya kayak gini. Apalagi tadi bahasa semut. Yang lucu adalah antara bahasa semut, bahasa jin, sama bahasa malaikat, bedanya cuma nadanya. Kul inna magfirah. Kalau bahasanya jin kan agak diserem-seremin. Dan kalimatnya itu juga. Enggak. Kalau bahasanya malaikat, Kalau bahasa semut agak disebut-sebutin gitu. cuman kalimatnya itu juga. La ilaha illallah. Gimana kita mau percaya maksudnya? Coba. Ini yang yakin kalau disuruh ulang dia tuh bingung deh. Itu parah juga ini. Maksudnya berani-berani ini berdusta. Berdusta itu hukumnya haram dan dosa besar. Kemudian dosanya itu bisa bertambah besar ketika berdusta itu kaitannya dengan siapa. Ya. Apalagi di sini dia berani berdusta atas nama baginda Muhammad SAW. Ada ancaman tuh dari baginda Nabi SAW. Man kadzab alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kama qala, beliau katakan sallallahu alaihi wasallam kan. Karena siapa yang berdusta atas namaku, berdusta istilahnya membawa-bawa namaku, aku mengatakan A tapi aku nggak pernah bilang itu. Kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap neraka itu. Karena berdusta atas nama Nabi nggak sama berdusta sesama kita. Haramnya tetap ya, dosanya tetap, tapi dosanya nggak sama tuh. Betul. Ini bawa Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam. Itu Nabi Adam alaihi wasallam. Itu secara bahasa Arab udah nggak nyambung tuh. Yang benar kan alaihi salam. Ini alaihi wasallam katanya. Allah alam. Ngaku-ngaku bahasa Suryani lagi ya. Ala kulli hal, makanya dan pengikutnya menganggap beliau ini atau dia ini orang wali ya. Enggak gitu jadi wali itu. Gue tadi mikrofon mati aja dia dia anggap itu merupakan keramat. Lah, mikrofon mati. Habis baterai, Pak. Habis baterai, Pak. Terus ngobrol sama seorang wali itu ya. Ciri khas dari seorang wali itu adalah khasyah, namanya takut. Makanya dalam Al-Qur'an kan, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Makanya ciri khas dari seorang wali itu adalah takut yang kemudian masuk di dalam kategori takut itu rasa malu yang luar biasa besar, kepada Allah, rasa takut yang luar biasa besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita pernah dengar dari para guru, seorang wali itu kalau sudah terpaksa dia untuk mengeluarkan karomahnya, itu malunya kayak orang pernah berzina. Itu malu luar biasa. Ini cerita-cerita. Makanya kita nggak mungkin ada orang. Kenapa dia malu? Karena gini. Karena wali itu menyadari betul dia nggak bisa apa-apa. Ya, dia nggak bisa apa-apa. Semua yang ada pada dirinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk karomah. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, ketika karomah itu terpaksa beliau tampakkan, yang dipuji siapa kira-kira? Orang ini. Si wali itu kan. Iya. Dan si wali itu, makanya dia malu. Si wali itu dia yang dipuji, padahal itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berakal malu. Kayak misalnya Anda lah, misalnya sekarang apa kayak gimana misalnya Anda menjadi perantara, atau Anda menjadi apa misalnya anak kecil yang baru bisa ngomong, terus anak kecil itu mengikuti omongan orang tuanya, atau kan sebenarnya yang berhak dipuji adalah orang tuanya. Bahkan si anak itu mungkin nggak ngerti itu apa apa maksud kalimat yang diajarkan orang tua. Dia cuma bisa ngomong, dia cuma bisa melafalkan. Kan agak kocak tuh logikanya. Bukan dia yang melakukan, tapi dia senang dipuji lah. Kayak orang misalnya beberapa kali yang contohkan juga, kayak orang misalnya yang bang, ini duit kasih ke siapa namanya, teman kita atau siapa, kasih ke fulan lah, dan Anda sampaikan tuh duit, habis itu nyampe di situ Anda dipuji-puji sama dia. Anda dipuji-puji sama dia itu. Oh, makasih ya Anda, seakan-akan itu fulus dari Anda misalnya. Orang cerdas kan malu, karena dia orang yang berakal malu, karena enggak Pak, saya cuman ini kok, saya cuman dititipin kok itu. Ini dia cuman istilahnya cuman dititipin, bangga lagi. Makanya apalagi sampai mau menceritakan, apalagi sampai mau itu nggak mungkin, nggak mungkin seorang wali itu ciri khasnya takut, malu banget sama Allah, karena merasa sudah dimuliakan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia makanya orang wali nggak mau ditahu sama orang, karena dia takut dia yang dipuji. Dia takut orang-orang memuji dia, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sementara keinginan para wali adalah semua orang itu kenal sama Allah, sehingga tahu siapa yang berhak untuk dipuji. Nah, makanya dari situ kita tahu ini kayak gini. Nasallallahu al-afiyah, mintalah kebaikan untuk kita, untuk beliau semua, kebaikan untuk semua umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu dia intermezzo terakhir tadi dari bahasa semut. Iya. Mungkin ada last penutup lah. Nantikan episode selanjutnya. Lagi-lagi mudahan konsisten. Mudah-mudahan doain kita istiqomah lah. Amin. Doain kita istiqomah, ikhlas. Amin. Mudah-mudahan nanti kita ada teman ngobrol yang lebih asik lagi. Betul. Mudah-mudahan ada mungkin guru-guru kita yang berkenan untuk kita gali keilmuan beliau. Mudah-mudahan. Amin. Intinya tunggu episode selanjutnya. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang banyak hal alhamdulillah yang bisa kita kemana-mana. Ya, mohon dikoreksi, mungkin ada teman-teman yang punya pendapat. Kita sharing kok, ini nggak ada niat untuk menggurui, enggak. Kita pure, kita sharing, kita pengen didengar, tapi kita juga pengen mendengar. Betul. Kita pengen menerima masukan, kita pengen dapat ilmu juga dari kita semua ya. Nah, itu dia tadi. Mungkin itu saja. Saya Lalu Ziyad Maulana.
Saya Azmi As-Siddiqi. Mohon maaf bila ada Ya, gitu. salah-salah kata. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.